mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Renungan hari ini berjudul Apa Tujuan Hidup Saya, ditulis oleh Karen Huang. Saya merasa begitu tidak berguna, kata Harold. Saya sudah duda dan pensiun sementara anak-anak sibuk dengan keluarga mereka masing-masing. Saya menghabiskan hari demi hari yang sunyi dengan melamun. Sering ia berkata kepada putrinya, "Ayah sudah tua dan sudah banyak makan asam garam. Tidak ada lagi yang kukejar dalam hidup ini. Allah boleh mengambil nyawaku kapan saja." Namun pada suatu siang, sebuah percakapan mengubah pikiran Harold. Hubungan tetangga saya dengan anak-anaknya cukup bermasalah, jadi saya mendoakannya, kata Harold. Kemudian saya membagikan Injil kepadanya. Dan di saat itulah saya sadar bahwa hidup saya masih mempunyai tujuan. Selama masih ada orang yang belum mendengar tentang Yesus, saya harus memberitahu tentang Dia. Ketika Harold menanggapi pertemuan biasa yang terjadi sehari-hari dengan cara membagikan imannya, kehidupan sang tetangga pun berubah. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama, Rasul Paulus menyebut nama dua wanita yang juga telah dipakai Allah untuk mengubah hidup orang lain, yakni kehidupan Timotius, rekan pelayanan Paulus yang masih belia. Lois, nenek Timotius, dan Yunike, ibunya, memiliki iman yang tulus ikhlas yang mereka wariskan kepadanya. Lewat peristiwa dan momen sehari-hari dalam sebuah keluarga yang sederhana, Timotius mudah belajar mengenal iman murni yang membentuknya untuk bertumbuh menjadi murid Yesus yang setia dan akhirnya memimpin gereja di Efesus. Sahabat ODB, berapapun usia, apapun latar belakang, atau bagaimanapun keadaan kita, hidup kita memiliki tujuan, yakni memberitahu orang lain tentang Tuhan Yesus. Sahabat ODB, siapa yang dapat Anda ajak untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Lalu kesempatan-kesempatan seperti apa yang akan Anda minta kepada Allah untuk dapat membagikan Injil kepada orang lain? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bukalah mata hatiku untuk memandang orang-orang di sekitarku yang perlu mendengar tentang kasih-Mu. Berilah aku kesempatan untuk membagikan Injil kepada mereka. Amin.